Alhamdulillah, Alhamdulillah hadi ila khairil amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mawsufi bi khalqil a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat diberikan Allah kepada kita sampai saat ini. Karena saat ini masih kita diberi nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, dan paling istimewa adalah masih ada nikmat dititipkan Allah di hati kita, yaitu nikmat istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dimuliakan oleh Allah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berselawat atasnya, ikuti dan hidupkan sunnahnya agar kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, itu penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam, dan berketapan pula pada bulan yang penuh berkah, penuh suci, yaitu penghulu segala bulan. Dan bulan ini adalah bulan segala yang paling mulia di atas bulan yang 12. Bahkan di sisi Allah ada 12 bulan, tapi hanya satu yang tercatat di dalam Al-Quran, itulah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang lain tidak ada yang tercatat kecuali bulan Ramadan, karena bulan ini juga disebut oleh para ulama syahrul syiyam, bulan berpuasa, syahrul jihad, bulan berjihad. Kenapa disebut bulan berjihad? Karena begitu banyak tantangan, namanya pun perang melawan hawa nafsu. Segala hal yang membatalkan harus kita lawan. Dan juga disebut bulan ini syahrus sabar, bulan penuh kesabaran. Harus sabar menghadapi, menahan amarah dan segala hal yang membatalkan puasa ini. Bahkan ada juga ulama berkata ini adalah syahrul taubat, bulan bertaubat. Memang inilah menentunya pada bulan ini kita harus bertaubat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang beramal, beribadah, berpuasa di pada bulan Ramadan ini, jelas hadis Rasulullah menjelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosanya dari dosa tahun yang lalu sampai hari ini. Itu di siang hari, tapi di malamnya juga Allah ampuni dengan hadis Rasulullah yang sama hadisnya, tapi beda isinya. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan, mendirikan salat-salat sunnah qiyamul lail di malam hari, yaitu salat tarawih, witir dan lain-lainnya, Allah ampunkan dosanya dari dosa yang tahun kemarin sampai hari ini. Tapi catatannya, dosa yang mana yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu dosa terhadap Allah. Tapi dosa terhadap sesama manusia tidak akan diterima Allah, tidak akan dikabulkan oleh Allah penghapusan dosa sebelum antara sesama manusia, antara sesama kalian sudah saling mengikhlaskan, saling menghalalkan, yakni saling memaafkan. Karena itulah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang kau lakukan, baik itu sholat, baik puasa dan lain-lainnya. Tapi ingat, wa aslihu dzata bainakum, perbaiki dulu hubungan antara sesamamu ataupun di antara kamu. Kalau
Kalau hubunganmu kepada Allah baik, tapi hubungan kepada manusia tidak baik, tidak juga bagus. Kalau hubunganmu kepada manusia bagus, tapi hubungan kepada Allah tidak bagus, tidak juga bagus. Karena itu hubungan yang dua ini harus seimbang, sama-sama baik. Baik hubungan kepada Allah, baik hubungan kepada manusia, maka kita akan nanti sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itulah mari kita saling memaafkan, karena ciri-ciri salah satu orang yang bertakwa itu adalah memaafkan kesalahan manusia. Wala afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia terhadap kita. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui, banyak manusia nanti kata Rasulullah yang yaumil qiyamah ahli ibadah, semua apa yang diperintahkan dilakukan baik fardu dan sunnah, tapi dia hanya hubungan kepada Allah baik, tapi kepada manusia tidak baik. Maka inilah kata Rasulullah orang yang merugi, orang yang bangkrut. Kalau kau bangkrut di dunia, bisa kau minta tolong kepada tetangga saudara, tapi kalau kau bangkrut di akhirat, sama siapa kau minta tolong? Karena orang-orang yang pernah kau zalimi akan minta pertanggungjawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atadaruna minal muflisi min ummati, adakah kalian tahu kata Rasulullah nanti umatku yang bangkrut di hari kiamat? Kalau mereka berjawab oleh para sahabat, al-muflisu bina mallah hamalah wala mata. Ya Rasulullah, tentu orang yang bangkrut, yang pahit itu tentu orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, bukan, seraya berkata, bukan itu yang kumaksud. Innal muflisi min ummati may ya'ti yaumil qiyamah bi sholati wa zakati wa siyam wal hajj. Sesungguhnya umatku yang bangkrut dari kiamat, dia datang ke kiamat membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa dan lain-lainnya. Ternyata wa qad haja wa qad dafa haja wa qad satama haja wa akala mala wa haja. Pada waktu itu dia tidak memperdulikan tetangga jirannya. Karena itulah kita anjurkan pola ini harus saling memaafkan, yang utamanya adalah jiran tetangga. Tidak mungkin kita berdosa pada orang yang jauh di sana karena kita tidak pernah bertatap muka. Yang sering berdosa sesama kita yang sering bertatap muka. Hadirin jemaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kata Rasulullah orang yang bangkrut sesudah hari kiamat? Apa kata yang dizalimi? Ya Allah, ya Tuhanku, aku saksinya sebulan ini buktinya orang yang sholat ibadah, jangankan yang fardu, sunnah pun dilakukannya. Tapi di saat di dunia, karena dia orang kaya, orang berjabat, orang pejabat dan orang yang berpangkat, lalu sekendaknya kepada kami orang biasa. Lalu Allah bertanya, wahai fulan, betulkah kau berbuat begitu kepadanya? Lalu kau tidak minta maaf? Tidak. Lalu Allah perintahkan malaikat, hai malaikat, ambilkan pahalanya, berikan kepada yang menuntut. Sedangkan pahala sudah habis, yang menuntut masih banyak. Lalu Allah perintahkan, ambillah dosa-dosa yang menuntut, berikan kepada yang tuntut, lalu lemparkan dia ke dalam neraka. Mereka masuk neraka ahli ibadah, super power. Kalau dia masuk neraka karena zina, biasa. Kalau dia masuk neraka karena mencuri, memang hanya dosa, tapi ahli ibadah, dia masuk neraka. Jangan kau berbangga karena ibadahmu, merasa orang itu rendah, itu sudah termasuk perbuatan setan iblis laknatullah. Karena setan sombong terusir dari surga. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbanyaklah berinfak bersedekah, dan siapapun yang berinfak atas nama orang tuamu, jangankan kau sebut nama orang tuamu, kau berikan infak, itu ada faedahnya sama orang tuamu. Bila orang berinfak nama orang tua, nanti anakmu kalau kau mati akan berinfak atas nama kamu. Birru abakum tabirrukum abadakum. Berbuat baiklah kepada ibu bapamu, nanti sendiri anakmu akan berbuat baik padamu. Kenapa? Karena orang tua itu nomor 2 di Allah di dalam Al-Quran. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah sudah menetapkan, Tuhanmu sudah menetapkan, jangan engkau menyembah kecuali kepadanya. Yang nomor 2, wa bil walidayni ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tengoklah orang yang bakti kepada orang tua, tentu hidup di dalam dunia akan dapat keberkahan, ketenangan dan kebahagiaan. Maka jangan cari hidup senang, tapi carilah hidup tenang. Orang yang senang belum tentu tenang, tapi orang yang tenang sudah pasti senang. Dan jangan kau berpikir bagaimana cara untuk orang yang sempurna, tapi berpikirlah kita bagaimana orang yang bisa berguna bagi orang banyak. Mudah-mudahan kita semua apa yang kita amalkan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir,
Mari kita saling memaafkan, karena dosa kepada Allah mudah dihapuskan. Yang paling sulit itulah dosa antara sesama kita. Mudah-mudahan kita dalam hati untuk saling memaafkan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.